Permisi, cari siapa ya? Saya cari pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini? Iya. Kebetulan pemilik rumah ini saya. Oh, kamu. Berarti yang bernama Devi Zafarina kamu ya? Iya, saya Devi Zafarina. Kalau boleh tahu, Mas berdua ini siapa ya? Saya dari pihak bank. Saya datang ke sini mau nagih hutang. Dari pihak bank mau menagih hutang? Maaf Mas sebelumnya. Saya ini nggak pernah punya hutang ke bank loh Mas. Loh, kamu gimana sih? Masa suami yang punya hutang kamu nggak tahu? Hah? Suami saya? Iya. Maksudnya yang pinjam di bank itu mantan suami saya? Iya, mantan suami kamu. Emang siapa lagi? Kok Masnya nggak mau nagih sama mantan suami saya aja? Soalnya saya ini udah pisah dan kebetulan saya juga nggak tahu tentang ya masalah pinjaman di bank ini. Saya sudah nagih sama mantan suami kamu. Ya tapi dia tetap aja gak mau bayar. Loh. Dan dia juga bilang suruh nagih sama kamu. Kok suruh nagih sama saya? Uangnya aja saya nggak pakai. Kok bisa-bisanya dia ya hilang tanggung jawab kayak gini? Ya. Soalnya maaf ya Mas, saya ini nggak dikasih tahu apa-apa masalah pinjaman uang ini. Dia juga nggak bilang ya kalau bakal pinjam uang. Jadi saya sama sekali nggak tahu. Ya kalau masalah itu ya saya nggak tahu juga. Tapi jaminan itu pakai sertifikat rumah ini. Hah? Pakai sertifikat rumah ini? Iya. Ya kalau mbaknya gak bisa bayar, ya terpaksa rumah ini kita sita. Mas gak bercanda kan? Suami saya ngasih jaminan sertifikat rumah ini. Mbak, ngapain saya bercanda? Saya datang ke sini yang mau nagih hutang. Mas, tapi sungguh Mas, saya ini nggak tahu tentang ya masalah pinjam meminjam di bank Mas ini. Mas, ini di luar kuasa saya. Saya mohon Mas, jangan nagih sama saya karena saya nggak tahu apa-apa. Ya udah, kalau mbaknya gak mau bayar ya gak apa-apa. Ya tapi saya terpaksa rumah ini saya sita. Iya, tapi kan yang minjam ini suami saya, Pak. Seharusnya Bapak yang nagih sama mantan suami saya, bukan sama saya. Karena percuma, Pak. Saya ini juga nggak tahu apa-apa. Mbaknya gak denger ya? Saya sudah bilang apa tadi? Mantan suaminya mbak itu sudah lepas tangan, gak mau bayar. Ya jadinya saya ngikutin prosedur aja. Kalau mbaknya gak bisa bayar dan mantan suaminya, ya terpaksa rumah ini saya sita. Mas, tapi saya mohon Mas, keadaan saya sekarang lagi hamil dan saya cuma sebatang kara. Kalau saya diusir dari rumah ini, saya mau tinggal di mana, Mas? Ya saya gak tahu juga, mbaknya mau tinggal di mana. Ya kalau mbaknya gak mau diusir dari rumah ini, ya mbaknya bayar. Aduh, Mas, saya boleh nggak Mas minta jangka waktu untuk melunasi hutang mantan suami saya? Kalau saya boleh tahu, hutangnya itu berapa sih Mas? Ya hutangnya awalnya itu 20 juta, tapi mantan suaminya mbak sudah bayar, sisanya itu 7 juta. Dan sekarang mantan suaminya mbak itu gak mau bayar. Berarti hutang yang harus saya lunasi ini 7 juta rupiah, Mas? Iya, Mbak, bener. 7 juta rupiah. Baik, Mas. Saya akan melunasinya. Cuman saya mohon beri saya waktu ya, Mas. Karena uang itu sangat besar buat saya. Saya nggak mungkin hari ini juga dapat. Kasihani saya, Mas. Gimana, Jack? Lagi. Gimana kalau kita kasih waktu 1 minggu aja? Oke, Jack, siap. Gimana, Mas? Iya udah, Mbak. Saya kasih waktu 2 minggu buat mbaknya. Kalau mbaknya gak bisa bayar, terpaksa rumah ini saya sita. Kasihan, Jack, kalau 1 minggu. Soalnya mbaknya ini lagi hamil. Iya, Sul. Makasih banyak ya, Mas. Makasih, Masnya udah mau meringankan beban saya. Saya insya Allah akan melunasi kok, Mas. Lagian ini rumah warisan peninggalan orang tua saya. Gak mungkin saya biarkan begitu saja Mas mengambilnya.
Iya, Mbak. Tapi tepati janji ya, Mbak. 2 minggu, Mbak. Iya. Kalau nggak bisa bayar, terpaksa, Mbak, rumah ini saya sita. Iya Mas, iya. Ya udah, saya pamit pulang. Iya Mas, terima kasih banyak. Ajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, emang laki-laki kurang ajar. Bisa-bisanya dia ninggalin hutang. Mana sertifikat rumah ini juga dijadikan jaminan. Pantesan. Aduh, aku cari-cari sertifikat rumah ini gak ada. Ternyata dia udah taruh di bank. Dasar, emang laki-laki kurang ajar, gak tahu diri. Ya Allah. Terus kalau kayak gini aku harus gimana? Uang 7 juta itu besar banget buat aku. Untuk biaya sehari-hari makan aja aku masih susah. Apalagi dapetin uang 7 juta dalam 2 minggu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku nggak mungkin kan biarin rumah peninggalan ibu sama bapak diambil sama bank. Ini kenangan aku yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Aduh, astagfirullahaladzim. Kok ada aja cobaan dalam hidup aku ya. Ya udah deh, mending aku cari pinjaman sekarang. Aku harus dapat jangka waktu 2 minggu itu. Bukan jangka waktu yang lama, jadi aku nggak bisa santai-santai untuk mendapatkan uang 7 juta. Aduh, aku mau cari pinjaman di mana ya? Deh, coba aja aku jalan dulu sambil aku mikir aku ini mau pinjam ke siapa. Aduh, ya Allah, capek banget aku hari ini. Aduh, tapi nggak apa-apa. Meskipun aku capek, tapi hasilnya lumayan. Karung aku sebesar ini udah hampir penuh. Aduh, masih bersyukur daripada kemarin. Jam segini masih belum dapat setengah karung. Ini aku sudah hampir penuh. Gak apa-apa deh, disyukuri aja. Ya hitung-hitung pendapatan hari ini bisa buat aku beli makan enak. Ya udah deh, lebih baik aku ambil air dulu buat minum. Aku juga haus. Capek banget ya. Kayaknya aku mau istirahat aja deh. Itu kebetulan ada tempat duduk. Mending aku istirahat di sana aja. Kaki aku udah pegel. Aduh, kayaknya aku istirahat di sini aja dulu. Aduh, kaki aku benar-benar pegel. Oh iya, aku mau cari di mana lagi ya pinjaman uang 7 juta. Kayaknya mau cari pinjaman uang segitu nggak akan ada yang mau ngasih. Apalagi kan zaman sekarang itu susah mau ngasih pinjaman cuma-cuma, kecuali ya memang ada jaminan atau kalau enggak ya berbunga. Aduh, ya Allah ya Rob, aku harus gimana ya? Mana kondisi aku sekarang lagi hamil, jadi aku kan nggak bisa kerja yang berat-berat.
Aduh, aku jadi bingung. Siapa ya? Oh, Mbak. Mbak, Iya mas. ini mbaknya kenapa kok barusan bengong? Iya mas. Saya lagi banyak pikiran. Banyak pikiran, Mbak. Iya mas. Banyak pikiran kenapa, Mbak? Emangnya saya boleh curhat sama mas? Apa mas mau dengeri curhatan saya? Iya, mau kok Mbak, mau. Ya kalau misalkan Mbak mau cerita sama saya, nggak apa-apa. Mbak cerita aja. Perkenalkan dulu mas, nama saya Devi. Iya, nama saya Danang, Mbak. Oh, iya mas. Mbaknya hamil? Iya mas, saya lagi hamil. Jadi gini mas. Aduh, saya mulai dari mana ya? Saya itu bercerai sama mantan suami saya. Hah? Mas. Bercerai? Iya mas. Dalam posisi Mbak hamil seperti ini? Sebenarnya waktu posisi saya cerai, saya itu nggak tahu kalau saya lagi hamil mas. Hah? Jadi saya ditalak dan suami saya yang beli surat cerai. Makanya prosesnya sangat cepat. Dan setelah 1 bulan dari saya bercerai, saya baru tahu kalau saya ini sudah hamil 2 bulan. Astagfirullahaladzim, Jadi- kok tega banget sih? Jadi kan nggak mungkin saya ya buang anak ini mas. Tapi Mbak ini gak sempat cerita kalau posisi Mbak sekarang hamil. Saya udah hilang kontak mas sama mantan suami saya. Saya juga udah nggak mau tahu masalah kehidupan dia. Soalnya dia tuh membawa malapetaka di kehidupan saya mas. Hah? Dia membawa beban. Ini aja sudah cerai kayak gini. Saya udah hamil. Iya, saya memang nggak minta tanggung jawab dia sih. Biarin aja. Saya juga berharapnya dia nggak akan kembali lagi di kehidupan saya. Cuma mas, yang buat saya itu sakit hati. Dia pinjam hutang ke bank dan jaminannya itu sertifikat rumah saya mas. Apa? Dan tadi orang bank itu nagih sama saya, katanya kalau saya ini nggak bisa bayar hutang itu, ya rumah saya satu-satunya, harta saya satu-satunya itu bakalan disita mas. Itu yang bikin saya itu kesel. Dan ya barusan saya tuh bilang banyak pikiran, ya pikiran itu mas. Astagfirullahaladzim. Duh, saya nggak habis pikir Mbak. Suami Mbak tega ngelakuin hal itu sama Mbak. Mbak, Mbak yang sabar ya Mbak. Ya Allah, kasihan banget Mbak. Ya saya juga kasihan sama anak yang ada dalam kandungan Mbak ini Mbak. Iya mas, saya nggak apa-apa mas, saya ikhlas. Cuman yang dibikin saya sakit hati, kenapa orang itu selalu membawa malapetaka di kehidupan saya mas. Bahkan setelah saya berpisah pun, dia masih membawa bencana di kehidupan saya mas. Oh, gitu ya Mbak. Iya ya Mbak, ya Mbak, ya Mbak. Ya udah Mbak, Mbak yang sabar ya. Mungkin dari apa yang sekarang menjadi ujian Mbak itu, semua itu ada hikmahnya Mbak. Iya mas, saya yakin kok mas, ujian apa yang Allah beri pasti ada jalan keluarnya. Iya Mbak. Bagus deh kalau Mbak Devi berpikiran seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Mbak, saya tanya seperti ini. Apa Mbak Devi itu sudah punya pengganti mantan suaminya? Punya pengganti? Ya. Maksudnya mas? Maksud saya, apa Mbak Devi ini sudah menikah lagi? Menikah lagi? Saya nggak kepikiran mas. Iya, saya cuma fokus mau cari uang dan ya gimana caranya saya bisa bertahan hidup sama anak saya nanti. Saya rasa udah nggak akan ada. Mbak, itu masalahnya Mbak. Masalahnya Saya maaf ya Mbak ngomong seperti ini. Bukan saya ini
mau ya ikut campur dalam urusan rumah tangga Mbak. Cuman kalau misalkan anak itu lahir tanpa bapak Mbak, kasihan Mbak. Ya aduh, kan rasanya aneh Mbak kalau misalkan Mbak ini lahir di rumah sakit atau di mana, terus ditanya ini orang tua laki-lakinya kemana, ini ya mengazankan gitu Mbak, kan kasihan Mbak. Nanti gimana Mbak? Saya juga ya bukan berarti saya ini nggak kasihan sama Mbaknya. Saya kasihan Mbak sama Mbak dengan apa yang dikandung Mbak sekarang. Saya nggak, kalau misalkan bayi yang baru lahir itu sudah mengerti Mbak di mana orang tuanya. Mungkin kalau misalkan dia itu tidak punya bapak pada saat lahir, ya bisa dikatakan dia itu menjadi bayi yang paling sedih Mbak. Iya Mas. Terus kalau misalkan juga nih Mbak ini belum ada mengganti, nanti yang mau cari nafkah itu siapa Mbak? Sedangkan barusan Mbak cerita Mbak ini harus cari pinjaman uang untuk melunasi hutang-hutang mantan suaminya. Iya Mas, saya paham apa yang dimaksud sama Mas. Mas juga kepikiran kan dengan masa depan ya bayi yang dikandung saya. Cuman apa boleh buat Mas, saya juga bisa apa? Iya, keadaan saya sudah seperti ini. Saya juga nggak mungkin, maksudnya ada orang yang mau menikah dengan perempuan yang janda, setelah itu hamil. Ya bayangin aja lah Mas, mana ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, apalagi yang dikandungnya bukan anak kandungnya. Mbak Devi jangan berpikiran seperti itu Mbak. Ya kalau Mbak Devi itu berdoa, pasti Allah itu memberikan solusi. Kalau misalkan Mbak itu berpikiran seperti itu, berarti Mbak Devi nggak percaya dong dengan mukjizat yang diberikan sama Allah. Saya selalu percaya Mas sama mukjizat dan takdir Allah. Cuman sekarang saya ini lagi proses ya berpasrah diri, menerima keadaan atas apa yang Allah takdirkan buat saya. Iya Mbak, bagus deh Mbak kalau misalkan Mbak berpikiran seperti itu. Tapi maaf nih Mbak, saya tanya seperti ini, kalau misalkan ada yang mau bertanggung jawab dengan keadaan Mbak yang sekarang, Mbak gimana Mbak? Maksudnya Mas, ada yang mau menikahi saya gitu? Iya Mbak, itu maksud saya. Oh gitu ya Mas. Iya, tapi saya mau lihat dulu Mas, orangnya seperti apa dan tujuannya menikahi saya itu apa. Ya kalau tujuannya menikahi saya untuk ya bisa membahagiakan saya atau juga bisa menerima anak yang dikandung saya, iya mungkin itu sudah jalan dari Allah Mas. Kan saya sudah bilang tadi sama Mas, saya ini lagi berpasrah diri, menerima takdir yang sudah ditentukan sama Allah. Jadi apapun takdir yang ditentukan sama Allah, saya yakin itu yang terbaik. Iya Mbak, saya ngerti Mbak. Jadi inti dari apa yang dikatakan Mbak Devi ini bukan cuma mau menerima Mbak Devi ya, tapi Mas, mau menerima anak yang dikandung ya. Iyalah Mas, ya gimana sekarang Mas bayangin aja, Mas punya calon istri tapi lagi mengandung yang bukan darah daging Mas. Kalau bukan orang yang tulus, dia nggak akan bisa menerima. Itu Mas. Emangnya kenapa ya Mas? Masnya kok tanya kayak gitu? Mbak, saya mau kok menerima keadaan Mbak. Hah? Mau menerima keadaan saya? Maksud Mas apa ya? Begini Mbak, jadi Mbak tadi kan bilang kalau Mbak ya sekarang lagi berpasrah diri dengan apa yang ditentukan sama Allah kan. Dan saya juga tanya, bagaimana kalau misalkan ada laki-laki yang mau bertanggung jawab sama Mbak, menikahi Mbak dan menerima keadaan Mbak. Saya mau Mbak
menerima Mbak dan menerima keadaan Mbak. Apa? Mas jangan bercandain saya Mbak, dong. Saya nggak lagi bercanda Mbak. Saya juga mikir dengan anak Mbak. Nanti siapa yang memberikan dia makan Mbak? Mas, siapa yang menafkahi Mbak? tapi bentar dulu Mas. Kita aja baru ketemu beberapa menit. Kok? Mbak, emang orang yang mau bertanggung jawab itu harus mengundur-undur waktu ya Mbak? Iya, enggak sih Mas. Apa Mas sekarang nggak gini, pikir-pikir dulu? Coba telaah apa yang tadi saya katakan. Ketika bayi ini lahir tanpa bapak, kalau misalkan bayi ini sudah mengerti Mbak, mana orang tuanya, apa dia itu tidak menjadi bayi yang paling sedih di dunia Mbak? Iya juga sih Mas. Saya kan juga nggak mau keadaan saya seperti ini. Cuman apa Mas ini yakin? Apa Mas ini Saya sadar kalau ngomong kayak misalkan nggak yakin Mbak, nggak mungkin saya ini nekat Mbak. Di pertemuan pertama kita ini dan kita ini baru kenal, saya langsung ngomong kayak gitu. Tapi Mbak Devi nggak harus jawab sekarang. Mungkin saya ini juga terlalu cepat bilang seperti ini. Tapi ya saya lega Mbak bisa mengatakan apa yang harus saya katakan. Jadi Mbak Devi itu pikir-pikir lagi dengan ucapan saya. Ya mohon maaf Mbak, keadaan saya seperti ini. Saya kerjanya cuma pemulung. Tapi insya Allah Mbak, kalau misalkan Mbak Devi mau saya nikahi, insya Allah Mbak, saya akan mencukupi kehidupan Mbak Devi. Iya, beri saya waktu Mas. Saya mau mikir. Iya Mbak Devi. Mbak Devi tenang ya sekarang ya. Gak usah stres, gak usah berat-berat pikir dengan apa yang saya ajukan sama Mbak Devi, apa yang menjadi beban Mbak Devi. Mbak Devi gak usah stres, kasihan Mbak sama anaknya. Iya Mas. Ya sudah Mas, kalau kayak gitu saya mau pamit cari pinjaman dulu ya Mas. Iya Mbak Devi, hati-hati ya Mbak Devi. Oh iya, kalau Mbak Devi sudah menemukan jawaban, saya tunggu Mbak Devi di sini ya. Iya Mas, Ya. insya Allah. Hati-hati Mbak Devi. Iya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa ini memang jalan dari Engkau ya? Apapun yang terbaik, berikan hamba petunjuk ya Allah. Amin. Ya Allah, gak habis pikir di dunia ini ada laki-laki yang tega meninggalkan seorang istri dan anak yang dikandungnya. Tapi gak apa-apa deh, aku nekat berani ngomong seperti itu karena aku gak tega melihat keadaan Mbak itu dan melihat anak yang dikandungnya itu. Ya udah deh, aku tinggal nunggu waktu jawaban dari Mbak itu. Apapun jawaban dia bakal aku terima. Kalau misalkan dia itu menolak ajakan aku yang mau menikahi dia, ya sebisa mungkin insya Allah aku akan membantu Mbak itu. Ya Allah, semoga Mbak itu menemukan jalan yang terbaik. Ya udah deh, aku mau lanjut cari barang bekas dulu. Masih bersyukur meskipun aku keadaan seperti ini. Mas Danang. Loh, Mbak Devi? Iya Mas. Dari mana Mbak Devi? Saya dari rumah Mas. Kebetulan saya memang mau ketemu Mas Danang. Oh gitu. Ya udah Mbak Devi, silakan duduk. Iya Mas Danang. Silakan. Permisi. Iya Mbak. Oh iya. Ada apa Mbak Devi?
saya mau memberi jawaban atas pertanyaan Mas Danang yang waktu itu. Oh gitu Mbak. Wah, saya emang nunggu-nunggu Mbak jawaban dari Mbak Devi. Gimana Mbak? Jadi setelah saya pikir-pikir, maksud dan tujuan Mas Danang ini baik, ya mau bertanggung jawab atas saya dan anak yang dikandung saya. Dan setelah saya sholat istikharoh, saya yakin Mas, kalau Mas Danang ini insya Allah bisa menjadi imam yang baik buat saya kelak. Mas, tapi kalau boleh jujur, saya memang masih belum mencintai Mas Danang. Tapi saya akan belajar dan akan terus mencoba untuk mencintai dan menyayangi Mas Danang sebagai imam saya. Alhamdulillah. Berarti jawaban Mbak Devi ini mau dengan ajakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mas, saya mau. Alhamdulillah Mbak Devi, alhamdulillah. Ya udah, saya paham kok dengan apa yang dikatakan Mbak Devi. Memang wajar Mbak, orang itu tiba-tiba sayang langsung gitu, nggak mungkin Mbak. Ya, saya juga sadar kok Mbak. Ya kalau misalkan Mbak Devi nggak mungkin tiba-tiba dan segampang itu langsung jatuh cinta dan sayang sama saya. Tapi nggak apa-apa kok Mbak. Saya akan memperlakukan Mbak Devi selayaknya memang istri saya, dan anak itu selayaknya anak saya. Nggak apa-apa, lambat laun pasti Mbak Devi juga sayang sama saya. Yang terpenting saya cuma mau bilang sama Mbak Devi, penerimaan Mbak Devi atas saya ini tanpa paksaan Mbak, dan tanpa desakan dari orang lain. Iya Mas, ini memang keputusan, sudah real keputusan saya sendiri, dan saya pasrahkan semua ini sama Allah. Iya, Saya Mbak. yakin apa yang menjadi takdir saya itu sudah pasti yang terbaik. Iya Mbak. Amin. Oh iya, mengenai pernikahan kita akan diselenggarakan kapan Mbak? Saya mau hari ini juga kita langsung ke balai desa aja ya Mas. Saya nggak mau terjadi fitnah. Menurut saya kita berdua kayak gini aja, saya sudah rasa nggak enak. Oke Mbak, siap Mbak, siap. Hari ini kita berdua langsung ke kepala desa. Saya nggak minta mahar apapun kok Mas. Semampu Mas Danang aja. Siapa Mbak? Hikmah. Halo janda yang nggak bersuami, kamu ngapain di sini? Iya, berduaan sama cowok lagi. Ini calon suami aku Hikmah. Hah? Calon suami kamu? Aduh, sayang, kasihan banget ya. Devi udah janda, terus hamil nggak ada bapaknya, terus sekarang masa calon suaminya orang miskin kayak gini sih? Aduh Devi, kamu nggak mau ngubah hidup kamu ya? Maksud kamu apa ya Hikmah? Datang-datang kamu malah ngomong kayak gitu. Aduh, maksud kamu gimana? Aku nih ya sebagai sesama perempuan, aku tuh miris lihat hidup kamu. Soalnya apa? Kamu sudah miskin, terus kamu janda, terus kamu hamil tanpa ada ayahnya kan? Terus sekarang kamu mau nikah sama orang miskin. Masa kamu nggak sadar, kamu nggak mau buka mata kamu buat cari orang yang lebih kaya gitu? Hikmah, kamu ini apa-apaan sih? Kamu itu bukan siapa-siapa aku loh. Kamu juga bukan saudaraku. Tapi kamu ngapain ikut campur urusan aku? Aku tuh bukan ikut campur ya Devi. Cuman aku tuh kasihan aja sama kamu. Kalau misalkan ya kamu nanti jadi nikah sama orang ini, nanti bayi yang ada di perut kamu itu hidupnya pasti melarat juga. Mbak, kalau ngomong dijaga Mbak. Jangan seenaknya aja kayak gitu. Loh, saya ngomong sesuai fakta kok. Nih, misalkan nih ya, kamu nikah sama Devi, terus kerjaan kamu apa nih? Nggak jelas banget, mana bajunya bolong-bolong lagi. Pasti nanti ya, anaknya Devi tuh susah, mau beli susu susah, mau makan susah. Pasti kamu nggak mencukupi nanti.
tolong jaga ya Mbak. Emang Mbak pikir meskipun kerjaan saya ini cuma pemulung, saya nggak mampu nafkahin Devi. Sekarang gini Mbak, saya ini sudah bertanggung jawab. Paling tidak saya sebelum-sebelumnya sudah bilang kok sama Mbak Devi kalau saya akan membahagiakan Mbak Devi. Ya kan? Mas, asal kamu tahu ya, mantan suami si Devi ini kerjaannya itu bukan pemulung, tapi dia malah cerai. Lah ini kamu mau nikah sama Devi tapi kerjaan kamu pemulung. Yang jelas-jelas kamu mungkin 1 bulan nikah sama si Devi, mungkin cerai juga. Iya Devi, aduh pasti kamu jadi janda 2 kali Devi. Tenang aja. Mbak Devi jangan kemakan omongan dari mereka berdua. Enggak kok Mas, saya udah biasa. Jaga Mas, nggak usah Mas itu menyangkut pautkan masalah yang dialami Mbak Devi dengan mantan suaminya dengan saya. Mantan suaminya itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya laki-laki kayak gitu, mohon maaf ya, nggak pantas hidup di dunia. Iya, tapi menurut aku harus dibandingkan Mas. Mantan suami si Devi ini di atas kamu loh, tapi dia masih cerai sama si Devi. Masalah ekonomi, masalah uang. Enggak Mas, bukan masalah ekonomi, cuman dianya aja yang nggak bersyukur punya saya, makanya dia selingkuh. Mas Danang nggak usah dengerin apa kata 2 berdebah ini ya. Mereka memang kayak gitu. Kamu tuh harus mikir ke depan Devi. Biaya lahiran itu mahal. Kamu pikir calon kamu ini mampu biayain kamu gitu? Mampu kok. Mampu apaan? Dengan hasil jualan apa kamu mampu jadi pemulung ini? Iya, ngejual ini sayang, barang ya ini rongsokannya. Mas Danang, daripada kita di sini bikin naik darah atau nambah dosa, mending kita segera ke balai desa yuk. Oh iya, maaf ya, saya nggak bisa ngeladenin kalian berdua soalnya kami ada kepentingan untuk menghalalkan hubungan kita. Aduh, Devi, kamu pikir-pikir lagi, jangan bodoh jadi orang. Hikmah, seharusnya kamu yang mikir-mikir. Kapan kamu mau dinikahin sama Agung? Pelajar banget kamu. Bisa jadi nanti hubungan kalian yang cerai. Mengajar, orang kaya ya. Nggak usah didengerin ya Mas. Mereka emang kayak gitu. Mereka aja belum nikah, tapi udah sok tahu tentang pernikahan. Iya, nggak apa-apa kok. Ya udah, lebih baik kita pergi aja dari sini ya. Iya, yuk. Pelajar banget ya sayang. Devi kok bisa gak ngaca ke masa lalunya ya? Masa lalunya udah cerai kayak gitu sama mantan suaminya. Iya sayang. Sekarang malah cari pengganti suaminya kayak gitu, seorang pemulung. Ya itu sayang, aku juga bingung. Padahal nih ya, kalau dilihat-lihat Devi itu meskipun miskin, dia itu juga lumayan cantik kan sayang. Masa iya seleranya tetap rendahan kayak gitu sih? Iya. Ya udahlah, kita lanjut aja yuk. Yaudah ya sayang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kamu ada apa? Kok tadi telepon buru-buru banget nyuruh aku buat siap-siap. Emangnya kita mau kemana sayang? Iya sayang. Jadi gini sayang, aku ini ketemu sama temennya Papa sayang. Ketemu sama temannya Papa? Iya, temennya Papa itu mau menikah lagi sayang. Hah? Ya, terus apa hubungannya sama aku sayang? Gini. Gimana kalau kita nikahin aja temen papanya aku itu sama si Devi? Hah? Nikahin sama si Devi? Iya sayang. Bentar. Kamu bilang teman Papa, berarti umurnya sama kayak Papa sayang? Iya 70 tahun. Aduh, mau dinikahin sama Devi? Iya sayang, tapi temennya Papa ini orang kaya sayang. Jadi kalau Devi nikah sama temennya Papa itu, dijamin dia kedepannya hidupnya cerah dan juga anaknya itu bakal nyaman hidupnya. Iya sayang, bener juga apa kata kamu sayang. Daripada Devi sama si pemulung itu ya kan, mending sama ya kakek-kakek itu. Tapi kan yang penting uangnya banyak ya kan? Iya sayang. Aduh, tapi gawat sayang. Apanya yang gawat? Devi sekarang nikah. Apa? Nikah? Iya. Waduh,
Kalau kayak gini aku bisa nggak dapat uang nih dari temennya papa. Sayang, tapi aku tahu sayang, Devi itu kayaknya nikah di masjid sini sayang, dekat rumah ini. Apa kita samperin dulu sayang? Oh iya sayang, kita harus gagalin nikah itu. Karena apa sayang? Kalau aku berhasil nikahin temennya papa sama si Devi, aku nanti dapat uang 100 juta. 100 juta? Iya. Wah sayang, pokoknya sekarang juga kita harus ke sana sayang. Kita harus gagalin Devi nikah sama si pemulung itu. Iya bener sayang, kamu tahu kan tempat masjidnya itu? Iya tahu, dan kayaknya emang masih belum mulai. Yaudah, yuk. Sekarang, sayang. Mas. Oh iya deh Devi. Mas Danang udah siap. Udah kok, udah siap. Soalnya penghulu nungguin di dalam. Mas Danangnya duduk di sini. Iya, aku duduk di sini. Ya ada seseorang yang aku tungguin. Jadi ya aku barusan masuk. Takutnya ya yang aku tungguin bingung. Gitu ya. Iya. Ya Ya udah. kan ini masih belum jam kesepakatan kita sama penghulu. Jadi iya sih. masih ada waktu. Iya Mas Danang, masih ada waktu setengah jam lagi. Iya, Itu makanya penghulu juga lagi ngecek dokumen-dokumen kita. Oh, Cuman gitu. kan nggak enak Mas Danangnya ada di sini, tapi orang-orang di dalam. Ya nggak apa-apa. Lagian mungkin orang-orang juga sudah ngerti. Aku ada di luar kayak gini, pasti ada yang aku tungguin. Iya. Tapi sebentar lagi kalau misalkan 5 menit gak datang. Loh, ini kan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hikmah dan Sini. Agung. Sini, Dek. Aduh. Devi, kedatangan aku ke sini, aku ada perlunya sama kamu. Ada perlunya. Emangnya kamu ada perlu apa sama aku, Gung? Aku datang ke sini mau ngebatalin pernikahan kamu, Dev. Hah? Mau membatalkan pernikahan aku? Loh, maksudnya apa, Gung? Iya, aku mau ngebatalin pernikahan kamu, Dev. Soalnya, Dev, aku ini udah menyediakan calon suami yang lebih mapan daripada orang ini. Iya Devi, dan harus kamu tahu nih ya, orang yang mau nikah sama kamu nih ya, dia tuh kaya banget Devi. Dia punya perusahaan. Nah. Terus kalau sudah nikah sama kamu nih ya, kamu langsung dibelikan rumah dan mobil, Dev. Apa-apaan sih kalian berdua ini? Kemarin kalian bilang kalau aku ini sama Devi ya cocok sama-sama miskin. Kok sekarang kalian pura-pura baik? Bukan gitu ya. Cuman kita udah itu ya. Aku ini bukan pura-pura baik, tapi aku kasihan nih di dalam kandungan si Devi ini. Nanti kalau Devi nikah sama kamu, yang ada anak Devi itu susah ke depannya. Dev, kalau kamu nikah sama orang yang aku mau jodohkan sama kamu ini, Dev, aku jamin 1000% kamu bakalan enak hidupnya. Gung, kamu ini apa-apaan sih? Kamu bener orang yang nggak tahu sopan santun ya? Iya. Di acara hari pernikahan aku, kamu bisa-bisanya mau membatalkan dan mau menjodohkan aku dengan orang pilihan kamu. Hei, kalian berdua itu siapa? Ya. Devi, kita ini kasihan sama kamu. Aduh, udah ya. Terlambat, Devi. Udah ya. Orang yang belum menuding karena pernikahan seperti kalian ini gak usah ikut campur, ngerti? Meskipun kita ini belum nikah, tapi pengalaman kita ini sudah lebih bagus. Pengalaman. Udah deh, mumpung masih belum terlambat Devi, mending kamu batalin aja nikah sama orang ini. Gak dan bisa. besok kamu akan langsung dinikahkan, Dev. Aduh, Ini nggak bisa. apaan sih? Kamu jangan macam-macam ya. Kamu gak usah ngalangin aku ya. Loh, Aku ini kasihan sama si Devi. Udah ya, aku ngalangin kayak gini karena kamu itu bukan siapa-siapa Devi, ngerti? Ya aku emang bukan siapa-siapanya si Devi. Loh, Cuman ya aku udah, kalau misalkan Devinya nggak mau, kamu bisa apa? Iya. Tapi ya, seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu tuh miskin. Kamu gak pantas sama Devi. Udah, kamu mesti bilang seperti apa? Devi nggak akan berpaling dari aku, ngerti? Enggak kok, nanti pasti Devi mau. Enggak. Kamu Hikmah. tuh harus pikirin bayi yang ada di perut kamu, Devi. Sekarang kalau kayak gini, bandingkan lebih kayak mana orang ini dengan orang yang mau dijodohkan sama Devi. Ya, lebih kayak orang yang mau dijodohkan sama Ya Devi. udah, mending kamu aja yang nikah sama dia. Iya. sembarangan kamu ngomong ya. Ini ada apa nih Tribun? Dek, kakak. Gimana? Adik sehat? Alhamdulillah kak.
Oh iya kak, ini kak, ini calon istri adik. Oh, ini calon kamu. Kenalin. Ini siapa Mas Danang? Ini, maaf aku belum cerita. Ini kakak aku sayang. Hah? Kakak kamu? Iya. Berarti kamu punya kakak? Oh, tadi kamu bilang kalau kamu mau nungguin kakak kamu. Iya Dek Devi, benar. Ini kakak aku. Iya Dek Devi, perkenalkan, nama saya Kevin Sanjaya, kakaknya Danang. Iya kak, saya Devi kak. Mas Danang, kakak kamu udah tahu Mas Danang tentang keadaan aku ini? Udah kok Dev, kamu tenang aja. Aku sudah cerita semuanya tentang kamu. Bahkan kakak sama orang tua aku semua sudah merestui hubungan kita dan kita bisa menikah hari ini. Jangan Dev. Loh, Jangan. Wah. Kamu jangan nikah sama orang ini. Mending kamu terima tawaran aku aja. Orang yang mau dijodohkan sama kamu itu, Dev, orang kaya. Iya, daripada kamu nikah sama orang ini ya Devi, kerjaannya nggak jelas, cuma muluk, pasti nanti hidup kamu susah. Mas, soal kaya, Bos Danang ini orang kaya juga Mas. Lihat aja tuh mobilnya di depan. hah? Mobilnya? Loh, Ya iyalah. loh. Kalau emang mobil itu punya orang ini, terus ngapain orang ini jadi pemulung? Ya kan? Jadi gini ceritanya, Iya Mas Danang. aku jadi pemulung karena aku ini diusir dari rumah. Hah? Diusir Kenapa dari sebabnya rumah? aku diusir dari rumah? Karena keluarga aku ini menuntut aku untuk segera menikah, sedangkan aku nggak punya pasangan. Ya akhirnya dalam aku menjadi pemulung itu aku ketemu si Devi ini. Dia meskipun ya janda, hamil, ya aku cinta sama dia. Dan akhirnya aku pulang bertekad untuk bilang sama kakak aku, sama keluarga aku semua kalau aku ini menemukan jodoh. Akhirnya keluarga aku merestui. Bentar-bentar Dek, kakak mau tanya, orang ini siapa Dek? Jadi gini kak, dia itu ya bisa dianggap benalu lah. Iya, Lu. dia itu cuma bisa merugikan orang lain. Bahkan di hari pernikahan adik ini, dia itu mau membatalkan pernikahan kita. Ya atas dasar katanya dia itu sudah menemukan jodoh untuk si Devi yang orang kaya. Emang siapa jodohnya? Hak kamu apa? Mau gagalin acara ini? Hah? Kamu siapa di sini? Kamu keluarganya Dek Devi? Hah? Kok main-main jodohkan Dek Devi sama orang lain? Kalian itu bukan siapa-siapanya ya. Kalian juga ini masih pacaran. Jangan macam-macam kalian itu mengurus hidup orang lain. Iya. Udah ya? Kita kan nggak tahu. Udah ya? Sekarang masalah miskin dan kaya itu bukan urusan kalian, ngerti? Iya Gung, lagian ini bener bukan ranah kamu. Seharusnya kamu dan Hikmah nggak usah repot-repot datang ke sini untuk menjodohkan aku. Dan aku ingatkan satu hal lagi sama kamu. Kamu ini bukan siapa-siapa dan kamu juga belum pernah menikah. Jadi jangan pernah sok tahu tentang pernikahan. Mas Danang, tapi ini beneran Mas Danang. Mas Danang ini anak orang kaya, pemilik mobil itu, dan Mas Danang diusir dari rumah, makanya Mas Danang jadi pemulung. Iya benar. Mas, astagfirullahaladzim. Udahlah, udah. Kamu jangan berpikir aneh-aneh tentang aku. Intinya, aku tetap mau menikahi kamu. Dan kakakku juga merestui, ya kan? Iya, bener, Kak, tapi apa kakak? Udah, kalau soal itu jangan dibahas lagi. Kak, gini kak, Alhamdulillah, ya. ini masalahnya penghulu sudah menunggu kita semua di sana. Lebih baik kita langsung diselenggarakan biar adik ini cepat sah. Ya udah, ayo Dek. Rian, kamu jagain orang dua ini ya. Jangan sampai orang dua ini kembali lagi ke tempat ini. Siap bos. Dengar? Siap. Sayang, ternyata calon suaminya si Devi orang kaya. Iya sayang, mana punya mobil keren lagi. Padahal kan kita taunya dia cuma pemulung. Iya, kalau kayak gini, ya mending kita nggak usah jodohin Devi lagi. Soalnya masih kalah kaya sayang.
Iya sayang, tapi gimana? Kamu gagal ya dapat uang 100 juta. Iya sayang, ya tapi mau gimana lagi? Kamu kan dengar sendiri tadi. Iya sayang. Duh, tapi tenang aja deh. Nanti aku coba mau sok baik sama Devi. Siapa tahu nanti kita bisa dikasih rezekinya gitu sama Devi. Kan suaminya kaya banget ya kan? Udah pergi. Iya.